Tocando sua xereca, oi, cadu, 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 cadu. Sampai ojo balik mana ya mbak aku nang kene Kev Pradana for President. Nah, video kali ini aku mau membahas tentang era new normal. Era new normal ini apa namanya? Ubeng belum makan lagi. Di era new normal ini banyak banget kegiatan yang udah mulai berjalan ya kan. Yang udah mulai berjalan, kegiatan apapun itu sudah mulai berjalan. Kreativitas kalian sudah mulai berjalan, jualan kalian sudah mulai berjalan lagi. Terus yang lainnya sudah berjalan ya seperti mungkin nggak seperti normal-normal yang kemarin, cuman udah ada berjalan gitu kan, dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya kan. Tetapi di sini aku mau ngomong sama kalian dan juga memberitahu sama kalian kalau misalnya di era corona atau di era COVID-19 yang kemarin itu juga kalian tuh workoutnya kurang, olahraganya kurang, jadinya bikin gemuk karena makan tidur ya kan. Dan sekarang fenomenanya sekarang yang lagi rame-ramenya sekarang karena olahraga yang lainnya ya, beberapa olahraga itu ada yang kontak fisik jadinya kalian masih takut. Terus habis gitu ada yang olahraga itu membutuhkan orang yang rame-rame, kalian juga masih takut karena kalian harus waspada gitu kan. Itu nggak jadi masalah. Dan fenomenanya yang lagi rame banget ini adalah sekarang olahraga yang nggak kontak fisik tapi masih bisa workout banget gitu, yaitu naik sepeda. Olahraga naik sepeda. Di mana-mana orang sekarang udah ikut-ikutan naik sepeda, entah itu sepeda yang mahal atau yang sepeda biasa aja. Sekarang orang semua di Surabaya, di Jakarta, di Bandung atau dimanapun ya kan, workoutnya sekarang karena kemarin corona ini tambah jemblung perutnya ya kan. Sekarang pada banyak banget yang naik sepeda guys, banyak banget. Era sepeda yang waktu dulu itu zamannya fiksi itu sekarang keluar lagi, zamannya sepeda gunung keluar lagi. Bahkan kalau misalnya pun ada yang naik BMX juga BMX keluar lagi guys. Jadi olahraga itu yang banyak sekarang yang lagi happening sekarang adalah olahraga sepeda, naik sepeda ya kan guys. Tapi gini, kalian mau olahraga apapun, mau naik sepeda kayak mau hanya naik naik sepeda motor sekalipun ya kan, sepeda motor listrik yang di situ masih ada goesannya, itu terserah guys. Mau apapun, mau lari juga, lari malam-malam juga, itu terserah gitu kan. Kalian mau goes pagi, siang, malam gitu kan. Sekarang aku lihat juga pagi juga banyak banget yang goes, bahkan malam juga banyak yang goes gitu kan. Itu terserah kalian guys. Mau itu sama teman-teman kalian, mau itu sama komunitas goes kalian, sembarang. Terserah. Tapi aku sini mau ngasih peringatan sama kalian. Olahraga itu juga harus ada peraturan-peraturan yang harus ditaati gitu loh. Nggak asal sembarangan olahraga. Jadi kalian itu sembarangan juga tidak mentaati peraturan yang ada gitu. Dalam arti satu contoh aja, aku kasih satu contohnya sama kalian ya. Dari beberapa kejadian kemarin, orang goes dia tidak mematuhi apa yang harusnya dipatuhi oleh para pengontel ya, ontel sepeda gitu kan. Jalan terserahnya dia mau pakai rute yang mana terserah dia gitu kan. Akhirnya ada beberapa eksiden yang di situ disebabkan oleh para pesepeda ini tidak melakukan hal yang harus dipatuhi oleh dia gitu kan, nggak dipatuhi. Jadi asal sepedaan aja, rute yang mana asal diterabas aja sama dia, padahal itu rutenya para yang naik mobil atau yang naik motor. Padahal di setiap kota itu sudah ada kan peraturannya, kalau misalnya naik sepeda ontel itu harus di sebelah mana ya kan, harus gimana gitu kan. Mungkin kalau misalnya dengan protokol kesehatan pun naik sepeda juga kalau misalnya beriring-iringan juga nggak boleh terlalu dekat gitu kan. Itu yang sebenarnya harus dipatuhi oleh para pesepeda gitu kan. Contohnya beberapa eksiden ini yang kita bingung mau menyalahkan siapa gitu kan. Kalau misalnya pun di video-video yang sudah beredar seperti itu, para goeser ini tidak mematuhi jalanan yang ada yang harusnya untuk para penggoes. Dia tidak mematuhi peraturan itu, jadi akhirnya ada eksiden. Akhirnya nanti mungkin yang disalahkan oleh para
goeser ini adalah yang naik mobil mungkin atau yang naik sepeda motor gitu ya. Padahal itu memang jalurnya mobil atau jalurnya sepeda motor gitu. Jadi sini aku mau ngasih tips sama kalian kalau misalnya kalian memang demen yang namanya goes atau bersepeda. Beberapa tips yang aku bagiin sama kalian itu. Yang pertama adalah kalian harus mentaati lalu lintas guys. Peraturan lalu lintas yang ada untuk para goeser itu jalurnya di mana, ya kan? Jalurnya di mana? Kebanyakan jalur kiri lah. Pastinya jalur kiri. Itu kalian harus mentaati itu. Jalurnya sepeda ontel ya, sepeda ontel. Jangan kalian melebar ke tengah atau mengganggu jalannya mobil atau jalannya motor. Kalau misalnya kalian ada accident, yang mau disalahkan siapa? Kalian mentang-mentang naik sepeda ontel gitu, terus habis gitu kena accident brak sama mobil, kalian nggak mau disalahkan. Kalian mau menyalahkan yang bermesin, mobil itu tadi yang nabrak kalian. Padahal nggak juga gitu loh. Ada juga misalnya kalian ini yang demen yang naik goes atau yang ikut-ikutan, ya kan? Tidak mematuhi peraturan yang ada, lalu lintas yang ada, itu juga merepotkan kalian, membahayakan keselamatan kalian juga guys gitu. Yang pertama tadi kalian harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, yang mana itu buat sepeda ontel, yang mana buat mobil gitu, yang mana buat sepeda motor. Itu kalian harus patuhi. Yang kedua, kalian itu harus memakai outfit yang memang untuk bersepeda gitu. Yang memang untuk bersepeda, karena bersepeda ini tujuan utamanya adalah mencari keringat ya kan, mencari keringat. Di saat corona kemarin kalian udah perutnya jemblong, terus kalian mencari keringat dengan bersepeda, dengan cara bersepeda ya kan. Itu bagus. Tapi pakailah outfit yang sebenarnya untuk berolahraga atau bersepeda. Jadi itu juga kalau misalnya pun ada kejadian apapun yang tidak kita inginkan, kalian juga masih bisa ada keselamatan diri gitu kan. Ya mungkin contohnya dengan memakai helm, dengan memakai knipet atau pakai gimana. Kalau misalnya pun kalian nggak ada helm pun, helm motor juga jadilah. Enggak, bercanda. Kalau misalnya kalian nggak ada helm atau knipet dan lain sebagainya, itu kalian juga harus menggunakan apa yang bisa mendukung kalian untuk workout. Outfit apa yang mendukung kalian untuk workout? Mungkin celana training atau celana pendek atau sepatu dengan sepatu sport atau kayak gimana, itulah. Jangan ikut-ikutan orang yang ikut-ikutan goes dengan memakai celana panjang, jeans, pakai apa namanya, yang memang dia itu mau goes apa mau ke mall gitu loh. Janganlah guys, karena memang selain bersepeda itu adalah mencari keringat, olahraga gitu, bukan karena ikut-ikutan. Kalau misalnya kalian goes cuman karena ikut-ikutan, ya udahlah kalian workout aja di rumah gitu loh. Workout di rumah, apa kayak juggling, kayak olahraga, kayak treadmill kah atau apa dan sebagainya gitu lah. Yang ketiga adalah kalian harus mengecek kondisi sepeda kalian. Sebelum kalian bersepeda, kalian harus mengecek kondisi sepeda kalian. Kalau misalnya kalian sepedanya fiksi itu kan banyak kecil-kecil ya, atau enggak sepeda yang lain lah, sama aja lah. Ban juga harus kalian perhatikan gitu. Kalau misalnya kalian goes, nggak ada backup dari belakang gitu kan. Kalau misalnya ban kalian bocor atau kayak gimana, kalian susah juga. Kalian mau pulang naik apa? Memang ada online ya, memang ada angkutan online juga. Cuman ya itu kan membuang kos lagi gitu kan. Kalian harus prepare sebelum kalian melakukan goes. Biasanya goes kan juga jaraknya juga jauh gitu. Kalian harus memikirkan tentang kesehatan tunggangan kalian. Sepeda ontel kalian itu juga harus kalian cek bannya, suhu anginnya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang kocak ya, kalian benerin dulu dan sebagainya lah. Itulah. Jadi 3 hal yang sebenarnya harus kalian patuhi untuk goes, untuk bersepeda itu adalah itu. Jangan sampai kalian goes tidak mengerti aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh petugas-petugas yang ada di jalan raya gitu. Kalau misalnya itu yang paling penting itu sih, kalau misalnya itu sudah tempatnya untuk para bersepeda, ya sudah kalian memakai jalur yang itu. Jangan kalian melebar kemana-mana, sok-sokan untuk kalian ngebut, nyalip kanan kiri, tapi nanti hasilnya juga nggak baik, ya kan? Itulah, banyak banget sekarang orang yang bersepeda, tapi bersepedalah dengan aman, bersepedalah dengan sehat, bersepedalah dengan gembira. Oke. Yaitu pesan dari Kev Pradana for President guys. Kev Pradana for President akan memberikan peringatan dan motivasi buat kalian, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, review dan lain sebagainya. Udahlah nantilah sesuka hati nanti. Oke. Jadi itu 3 hal yang harus diperhatikan oleh para goes. Yang pertama adalah kalian harus mematuhi tata tertib lalu lintas. Yang kedua, kalian harus menggunakan outfit yang mendukung workout kalian untuk bersepeda. Yang ketiga adalah kalian harus mengecek kesehatan dari tunggangan kalian, yaitu sepeda ontel, supaya kalau misalnya kalian bersepeda itu nyaman, gembira, sehat. Oke.
Ya itu dulu pesan yang aku sampaikan. Kev Pradana for President sampaikan di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel dari Kev Pradana for President karena ya mungkin akan memberikan tips-tips yang lain untuk kalian. Oke, stay safe, stay healthy, dan ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.